Jika ditinjau dari hampir seluruh aspek, Timnas Indonesia saat ini bisa disebut sebagai tim terbaik di kawasan Asia Tenggara. Garuda terlihat lebih unggul dibanding para pesaingnya. Namun, ada satu hal yang masih menjadi pengecualian, yaitu dari sisi prestasi. Saat ini, Timnas Garuda merupakan tim dengan nilai pasar pemain paling mahal di Asia Tenggara. Indonesia berada di atas Thailand, Vietnam, Malaysia, maupun Singapura. Keempat negara tersebut selama ini memang selalu menjadi pesaing utama dan lawan berat bagi Timnas Garuda. Nilai pasar para pemain Timnas Indonesia tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan pemain Timnas Thailand, Vietnam, Malaysia, serta Singapura. Dengan harga pasar yang lebih tinggi, secara teori kualitas individu sebagian besar pemain dalam skuad Garuda seharusnya juga berada di atas para pesaingnya. Berdasarkan data Transfer Market 2026, nilai pasar Timnas Indonesia saat ini, jika seluruh pemain diaspora yang bermain di kompetisi Eropa ikut diperhitungkan, diperkirakan mencapai sekitar 600 miliar rupiah atau setara dengan 29 juta euro. Bahkan tanpa memasukkan sejumlah pemain utama yang bermain di liga-liga besar Eropa, nilai pasar skuad Garuda masih tergolong tinggi. Menurut Transfer Market, nilai pasar skuad Timnas Indonesia yang tampil pada Piala AFF 2026 tanpa Jai Itzes dan sejumlah pemain lainnya mencapai sekitar 9,43 juta euro atau kurang lebih 194 miliar rupiah. Kapten Timnas Indonesia Jai Itzes yang kini memperkuat Sassuolo di Serie A Italia menjadi pemain dengan nilai pasar tertinggi di Asia Tenggara. Harga pasar Itzes diperkirakan mencapai 10 juta euro atau sekitar 290 miliar rupiah. Setelah itu, ada Kevin Dix yang memperkuat Borussia Mönchengladbach di Bundesliga Jerman. Nilai pasar Dix berada di kisaran 5 juta euro atau sekitar 102 miliar rupiah. Peringkat ketiga pemain dengan nilai pasar paling tinggi di Asia Tenggara saat ini ditempati Emil Audero, penjaga gawang Como, 1907. Nilai pasar Audero diperkirakan mencapai 3,2 juta euro atau sekitar 58 miliar rupiah. Berikutnya ada Kelvin Verdong yang bermain untuk Lille di Ligue 1 Prancis. Verdong mempunyai nilai pasar sekitar 3 juta euro atau kurang lebih 58 miliar rupiah. Sementara itu, kiper Ajax Maarten Paes berada di posisi kelima dengan nilai pasar sekitar 1,5 juta euro atau sekitar 29 miliar rupiah. Thailand, hanya 110 miliar rupiah. Di sisi lain, nilai pasar skuad Timnas Thailand saat ini diperkirakan berada di angka 110 miliar rupiah atau sekitar 5,48 juta euro. Timnas Vietnam memiliki nilai pasar sekitar 135 miliar rupiah atau 6,63 juta euro. Pemain termahal Vietnam saat ini adalah pemain naturalisasi asal Brasil, Nguyen Xuanson atau Rafaelsen. Nilai pasar Xuanson diperkirakan berada di angka 550.000 euro atau sekitar 10,2 miliar rupiah. Sementara itu, total valuasi pemain Timnas Malaysia diperkirakan berada di sekitar 102 miliar rupiah atau 5 juta euro. Kemudian, Timnas Singapura tercatat mempunyai nilai pasar sekitar 75 miliar rupiah atau setara dengan 3,73 juta euro. Jika melihat dari sisi valuasi pemain, terlihat jelas bahwa Timnas Garuda mempunyai keunggulan yang cukup jauh atas skuad Thailand, Vietnam, Malaysia, maupun Singapura. Para pemain dengan nilai pasar tinggi tersebut nantinya akan menjadi bagian penting dalam persaingan pada ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Merebut FIFA ASEAN Cup. Kita semua mengetahui bahwa Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Singapura kembali menjadi pesaing utama Timnas Indonesia pada ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Namun, berbagai indikator penting, termasuk nilai pasar pemain, menunjukkan adanya keunggulan pada sejumlah pemain utama Timnas Garuda. Seharusnya, keunggulan tersebut dapat menjadi modal penting bagi Indonesia untuk merebut gelar FIFA ASEAN Cup 2026. Timnas Indonesia jangan hanya mengejar poin. Ranking FIFA di FIFA ASEAN Cup 2026.
Pengamat sepak bola nasional Luciano Leandro mengingatkan timnas Indonesia agar tidak melihat FIFA ASEAN Cup 2026 semata-mata sebagai turnaan untuk mengumpulkan poin ranking FIFA. Turnamen baru yang digelar oleh FIFA tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 25 September sampai dengan 4 Oktober 2026. Dalam kompetisi tersebut, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah untuk divisi Premier. Sejumlah bor kuat dari kawasan Asia Tenggara disebut akan ikut ambil bagian. Karena statusnya masuk dalam kalender resmi FIFA, persaingan di turnamen tersebut dipastikan akan berlangsung dengan sangat kompetitif. Ya, karena turnamen ini masuk kalender resmi FIFA, tentu setiap pertandingan memiliki nilai kompetitif dan dapat memberikan pengaruh terhadap ranking FIFA Indonesia. Jadi tentu saja poin dan ranking tetap penting, kata Luciano kepada bola.com pada Minggu 16 Agustus 2026. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi ke-118 dunia berdasarkan ranking FIFA per 8 Agustus 2026. Skuad yang dilatih John Herdman tersebut mengumpulkan 1.157,05 poin. Meski demikian, Luciano meminta agar Timnas Indonesia tidak menjadikan perburuan poin FIFA sebagai satu-satunya target. Menurut dirinya, turnamen ini justru harus dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk membangun skuad yang lebih kuat dan semakin solid. Tetapi menurut saya, jangan melihat turnamen ini hanya sebagai cara untuk mengejar poin FIFA. Yang lebih penting adalah bagaimana Indonesia menggunakan ajang ini untuk membangun tim yang lebih matang, kompetitif, dan memiliki kedalaman skuad, ujarnya. FIFA ASEAN Cup 2026 juga dapat menjadi panggung penting bagi pelatih untuk memberikan menit bermain kepada lebih banyak pemain, termasuk memberikan kesempatan kepada para pemain muda yang mempunyai potensi untuk menjadi bagian dari Timnas Indonesia di masa mendatang. Indonesia harus berani memberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang memiliki kualitas, termasuk pemain muda yang potensial, tetapi tetap dengan standar kompetisi yang tinggi, tutur Luciano. Bagian dari proses menuju level Asia, Indonesia telah menyiapkan 2 stadion yang akan digunakan untuk FIFA ASEAN Cup 2026. 2 stadion tersebut adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK di Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat yang berada di Kabupaten Bandung. Turnamen tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi Timnas Indonesia untuk bangkit setelah mengalami kegagalan pada Piala AFF 2026. Dengan status sebagai tuan rumah, skuad Garuda tentu diharapkan mampu tampil lebih kuat dan lebih garang. Kalau kita ingin Indonesia terus berkembang dan memiliki target besar di level Asia, bahkan Piala Dunia, setiap pertandingan resmi FIFA harus menjadi bagian dari proses pembangunan sepak bola nasional, ujar Luciano. Di sisi lain, pengamat sepak bola Haris Pardede atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bung Harpa justru menilai bahwa performa Timnas Indonesia mengalami kemunduran selama berada di era John Herdman. Penilaian tersebut muncul setelah skuad Garuda gagal mendapatkan tiket menuju semifinal ASEAN Championship 2026 atau Piala AFF 2026. Kegagalan tersebut terjadi setelah Rizky Ridho dan kawan-kawan hanya mampu bermain imbang 1-1 menghadapi Singapura dalam pertandingan terakhir Grup A yang berlangsung di Stadion Jalan Besar Singapura pada Jumat 7 Agustus 2026. Menurut Bung Harpa, penurunan performa Timnas Indonesia tidak hanya terlihat melalui permainan di atas lapangan. Ia juga melihat adanya perubahan dalam reaksi emosional para pemain. Salah satu contohnya adalah Tom Hai yang dinilai semakin sering memperlihatkan kemarahannya bahkan terhadap para supporter. Bung Harpa kemudian turut menyoroti sejumlah keputusan yang dibuat John Herdman, terutama mengenai pemilihan pemain serta keputusan melakukan pergantian pemain. Menurutnya, terdapat beberapa pemain yang sebelumnya sudah tidak lagi menjadi pilihan Sintayong, tetapi kembali mendapatkan panggilan ke Timnas Indonesia pada masa kepelatihan Herdman. Memainkan pemain-pemain yang udah dibuang Sintayong, yang memang terbukti tidak works, dipanggil lagi. Kayak misalnya Nadeo, Mark Locke, Sadil, Eliano, dan gak jalan, kata Bung Harpa. Bung Harpa menilai keputusan tersebut menjadi salah satu tanda bahwa Timnas Indonesia belum menunjukkan perkembangan seperti yang selama ini diharapkan. Bahkan menurutnya,
Skuad Garuda versi terbaru justru memperlihatkan kemunduran dibandingkan sebelumnya. Artinya apa? Versi yang terbarunya ini bukan hanya nggak ada, tapi mundur, ujarnya. Kritik berikutnya ditujukan kepada John Herdman yang dianggap masih belum cukup memahami karakter serta kebutuhan pemain Indonesia. Bung Harpa menyebut Ricky Kambuaya sebagai salah satu pemain dengan profil yang menurutnya cukup unik, tetapi pemain tersebut tidak pernah memperoleh kesempatan untuk dipanggil selama 4 pertandingan. Kayak Ricky Kambuaya yang menurut gua punya profil pemain yang sangat unik, yang sangat jarang seperti Tom Hai kan, tapi nggak dipanggil, katanya.